Pak Mahfud, ini setelah terakhir ini ya, setelah kepulangan ini, apakah Presiden sudah memanggil Pak Mahfud untuk bicara empat mata soal bagaimana menangani khusus Pak Rizik Syihab dan FPI? Enggak, Anda bicara empat mata, bicara banyak mata, itu kan rapat resmi kabinet. Kalau empat mata itu nggak perlu juga. Artinya arahannya jelas, Presiden ketika akan pulang, timbul pertanyaan, gimana nih Pak Habib Rizik mau pulang? Lalu Presiden bilang, ya sudah pulang, dia kan memang haknya untuk pulang, punya hak untuk pulang, kita juga dulu tidak nyuruh pergi, kalau mau pulang ya pulang, yang penting tertib, kan gitu. Lalu saya ngomongkan, boleh pulang, persuasif, jangan terjadi kekerasan, diantar sampai ke rumah, kan itu sudah dilakukan, diantar sampai ke rumah. Nah sesudah sampai di rumah, itu kira-kira jam 4 gitu kan selesai tugas kita mengantarkan Habib Rizik pulang dan mengamankan dan melindungi. Itu sudah pulang ke Petamburan. Nah malamnya kan ada acara-acara lain yang tidak menjadi urusan orang pulang atau enggak, ini urusan sudah di dalam. Nah itu menjadi urusannya gubernur kan. Nah gubernur sudah memberi peringatan, sudah memberi surat peringatan, sudah diberitahu dan sebagainya. Nah itu tidak ada kaitannya lagi dengan urusan pulang. Pulang itu memang hak hukumnya Habib Rizik. Tidak boleh dihalangi orang mau pulang. Ini kan negara, konstitusi kita itu menyatakan ya setiap orang berhak memilih tempat tinggal. Dan tidak boleh seorang pun tidak mempunyai kewarganegaraan yang jelas, tidak boleh diasingkan dari tempatnya, kan gitu. Itu konstitusi, maka kita katakan ya pulang sajalah gitu. Tapi kalau ada pelanggaran hukum lain ya kita proses hukumnya agar jelas gitu. Mana yang benar, mana yang salah menurut hukum. Presiden tidak terganggu dengan sepak terjang Rizik Syihab setelah pulang ini? Kalau secara institusional ya biasa aja. Tapi kalau secara kebatinan kita kan tidak tahu ya, itu kan urusan Presiden. Kalau terganggu dalam arti di hati, di apa, itu kan urusan Presiden, pribadi Pak Jokowi gitu ya. Tapi kalau secara institusional biasa, itu diatur dengan sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang, tertib, masyarakat supaya dilindungi gitu. Jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran baik oleh aparat pemerintah maupun oleh warga masyarakat. Itulah sebabnya solusinya di dalam menyelesaikan masalah mulai dengan persuasif, bicara dulu, baik-baik, kan gitu. Sama juga dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain kan, kita persuasif dulu. Misalnya kalau orang nggak pakai masker, pakai masker dulu. Nggak bawa Pak, dikasih, kan gitu kan. Bawa tapi lupa Pak, ada di saku, disuruh pos up. Itu kan persuasif saja gitu. Nah, sesudah persuasif sama juga di pilkada kan begitu. Anda pelanggaran, tegur. Besok mulak, berarti meningkat dari persuasif menjadi administratif gitu. Kalau sekali melakukan, diberitahu dulu Anda telah melakukan pelanggaran ini peringatan kan gitu. Sama kan begitu. Proses-proses semuanya berlangsung begitu. Apakah dalam pilkada itu ada 16 kasus yang pidana, ada 1.500 lebih yang peringatan pelanggaran protokol kesehatan gitu. Sesudah diberitahu ya Anda salah. Kemarin sekian orang di ruangan berkumpul seharusnya maksimal 50, kemarin dihitung ini fotonya ada 53. Peringatkan. Nah, gitu. Bangsa-bangsa begitu kan persuasifnya seperti itu. Gitu. Tetapi semua tercatat. Nah sesudah persuasif kok masih melanggar, baru ditingkatkan ke administratif. Kalau sudah administratif, sudah diberi surat, diberi ini, masih belum, nah baru masuk ke ultimum remediumnya. Ultimum remediumnya itu penegakan hukum pidana, kan gitu. Kita kan sudah begitu selama ini. Pak Mahfud, ini pertanyaan terakhir ya. Ini kan kalau dari sisi tahapan hukum gitu, tapi kan menangani aksi di lapangan, apakah dalam pertemuan atau pembicaraan dengan Pak Mahfud, Presiden memesan agar kali ini aparat harus lebih tegas lagi supaya di lapangan itu tidak terjadi kerumunan dan lain sebagainya? Tidak bilang kali ini Presiden, kali ini supaya tegas gitu. Tidak, Presiden bilangnya penegakan hukum itu harus tegas, harus firm, jangan ragu gitu. Jadi bukan hanya untuk kasus kali ini gitu. Yang dulu-dulu juga. Nah,
Ya memang sih begini loh Mas Claudius, ini yang penting. Kita itu dihadapkan pada situasi serba salah. Oleh sebab itu mari kerjasama. Ketika kita membiarkan orang melanggar aturan, berkerumun gitu. Ketika kita diam, itu masyarakat ramai bukan biasa. Mana nih negara kok tidak hadir gitu. Padahal kita maunya persuasif gitu. Mana negara tidak hadir, apa gunanya marah gitu. Anda pasti ngikuti itu. Begitu ambil tindakan, yang satunya yang marah. Ini kok diskriminatif gitu. Kok yang lain tidak gitu. Padahal penjelasannya tadi tidak ada diskriminasi. Mulai dengan peringatan selesai, ya selesai, ditutup kasusnya gitu. Tapi ini kan diperingatkan langsung, masih berlangsung. Sudah dipakai administratif, masih langsung masuk ke pidananya misalnya. Kan lalu masyarakat menunggu itu, menunggu tindakan ketegasan dari pemerintah itu. Nah begini loh, kalau kita tidak bertindak dibilang lemah, kalau dipindah dibilang diskriminatif gitu ya. Nanti kalau ini tidak gitu. Nanti kalau dibiarkan malah kacau semua kan. Iya kan, ya udahlah terserah masyarakat mau apa gitu kan, kacau. Apa gunanya ada negara gitu. Kalau ditindak semua, seluruh pelanggaran ditindak semua gitu tanpa dilihat kualitasnya gitu. Ya tidak muat penjaranya dan tidak ada aparatnya gitu. Oleh sebab itu lalu kita pilih yang sifatnya bisa persuasif, itu namanya restoratif justice di dalam penegakan hukum. Yang sudah pada tingkat harus diperingatan lebih tinggi, sanksi administratif. Anda didenda, sesudah didenda kok masih terus. Itu meningkat lagi ke ultimum remedium kan gitu. Hukum itu kan harus begitu. Gitu. Ya. Pak Mahfud, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kasih. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa. Kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, ini surat ketetapan tersangkanya. Ya. Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih.